Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri pengajian akbar yang diorganisir oleh Berkah Society dan juga Majelis Tilawah As-Salamah Hongkong. Mudah-mudahan niat dan langkah panjenengan sedaya ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Berkah Society dan juga As-Salamah yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan panjenengan sedaya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Tidak lupa saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, yang saya yakin banget adalah tempat yang paling aman di dunia. Mohon apalagi cuaca sekarang ya Ibu sekalian, panas. Hari ini berapa derajat? 24. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya hanya 5 menit punya waktu dan ingin sekali share berpesan kepada diri saya dan juga ibu sekalian tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua yang ada di tempat ini. Ternyata kehadiran kita, keberadaan kita di tempat ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan rahasia kenapa kita harus berada di tempat ini, ibu sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Hurairah, tidaklah sekelompok kaum atau manusia yang hadir di tempat taklim ataupun pengajian pasti akan mendapatkan 4 keuntungan. Kita tuh berapa keuntungan? Mau dapat semuanya? Saya akan bahas one by one. Kata Nabi, yang pertama, Anda yang datang ke tempat ini akan mendapatkan nazala alaihimus sakinah. Anda akan mendapatkan ketenangan hati dan sakinah pada diri kita sendiri. Amin. Ketenangan ini mahal banget ibu sekalian. Ada orang, ada nggak sekarang orang ini yang pikirannya lagi puyeng, mumet, ruwet, ada nggak? Kenapa mereka ruwet? Oh, bayar utang. Kalau Anda sedang ruwet, mikiri apapun, berantem dengan majikan, ruwet, berantem dengan suami, ruwet, punya masalah dengan teman, ruwet, dengan tetangga, ruwet, banyak lagi. bol, Obatnya sebenarnya nggak perlu minum bodrek, nggak perlu minum prokol, nggak perlu minum apa? Paramek dan lain sebagainya. Ya, datang saja ke tempat ini, insya Allah segala ruwet, mumet, penyakit yang ada di hati dan pikiran semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi katakan sebagai as-sakinah untuk yang menghadiri pengajian ini. Jadi walaupun kita kepanasan ya Bu, yang panas apa sih? Tapi insya Allah Bu ya, dengan duduk sabar, fisik dan mental kita akan diajemkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama mendapatkan apa tadi? Sakinah. Sakinah artinya apa?
ketenangan, adem, damai, gak mikirin ruwet-ruwet ilmu yang lain-lainnya nih Bu, ya. Yang kita dapatkan adalah ketenangan jiwa, ya, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, Nabi menjelaskan wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah akan mencurahkan nikmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Ini harus diyakini. Jangankan kasih sayang Allah, Anda, kita semua kalau dapat mendapatkan kasih sayang cinta dari pasangan kita, senang apa enggak Bu? Senang apa enggak? Disayangi suami, disayangi majikan, senang apa enggak? Poli gitu loh, ya. Poli, harus pokoknya kita mendapatkan pujian dari majikan, ya. Nah, ini yang disebut sebagai wa ghasyiyatuhur rahmah. Jadi kalau kita datang di tempat ini, insya Allah kalau datangnya dengan hati yang ikhlas, ya, hati yang bersih, pertama dan kedua kita insya Allah akan mendapatkannya. Yang pertama sakinah, yang kedua adalah rahmah. Apa rahmah artinya? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, kalau Allah sudah ridho kepada kita, kalau Allah sudah senang kepada kita, insya Allah pasti, ya, kita akan mendapatkan kesenangan yang sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pasti kita enak hidupnya. Jangankan disenangi Allah, majikan senang aja dengan kerjaan kita. Kira-kira panjenengan senang apa enggak Bu? Pernah dikasih angpau? Pernah dijempoli? Pernah diucapi the best? Betah apa enggak kalau begitu Bu? Sebaliknya kalau Allah itu marah-marah, murka, ya, tidak suka kepada kita, maka hidup kita juga sebenarnya nggak akan jauh dari sifatnya, ya. Maka orang yang melupakan Allah pasti hidupnya akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun orang yang menjauh dari Allah pasti kehidupannya akan sengsara. Jadi oleh sebab itu ketenangan, rahmat, kasih sayang Allah ini sangat-sangat kita perlukan. Dan caranya, salah satu di antaranya adalah mendatangi majelis taklim. Ya, that is number 2. Number 3, yang ketiga adalah wahaffat bihimul malaikah. Malaikat akan mengayomi, menjaga, mengerumuni kita semua. Di biru jangan dikira nggak ada malaikat sini ya Bu ya. Mereka menjaga kita mulai dari kita keluar rumah. Iya. Apalagi sudah ada di tempat pengajian, ya. Maka di situ ada ribuan bahkan mungkin jutaan malaikat, ya, yang mengerumuni kita. Tugasnya apa? Melindungi. Apalagi? Menjaga. Apalagi? Melindungi, mengaminkan doa kita, bahkan sampai mendoakan kita semua yang ada di sini. Jadi ini yang kita harus yakini, ya, dan percayai. Jangankan dijaga malaikat itu, pernah nggak panjenengan dijaga oleh security, oleh apa bahasa kita? satpam, satpam, Oleh apa? Bodyguard, apa bodyguard itu? Oleh apa itu? Pengawal. Ibu pernah nggak kemana-mana punya pengawal, katakan 2 atau 3 pengawal, ada pernah nggak di sini? Rasanya enak kok nggak dikawal Bu? Rasa aman ya Bu ya? Nah ini apalagi yang mengawal siapa? Malaikat. Maka disinilah tempatnya. Kalau kita ingin dikawal, diayomi, dikerumuni oleh para malaikatur rahmah. Dan yang terakhir yang kita dapatkan ini Bu ya, janji Nabi SAW yang kita dapatkan nomor 4 adalah Allah akan membanggakan, ya,
kita semua ini Bu di hadapan para malaikatnya di arah sana. Ya. Jadi kita yang ada di sini nanti akan dilaporkan, nanti akan disampaikan oleh Allah kepada malaikatnya, dan Allah merasa bangga banget dengan keberadaan kita di sini. Ya Bu ya. Jadi ini keuntungan yang kita dapatkan dari menghadiri apa? Pengajian akbar di mana Bu ini? Jadi ada 4. Yang pertama, ulangi. Dapat sakinah. Yang kedua, rahmah. Ketiga, penjagaan dari malaikat. Yang keempat, nama kita disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jangankan Allah Bu, kita saja kalau dibangga-banggakan orang penting, diviralkan oleh orang penting di media sosial, panjenengan bangga nama badan Bu? Saya kasih contoh ya. Namanya siapa? Lia. Mbak Lia, panjenengan kenal dengan Pak Jokowi nama badan? Kenal. Teman SD. Gak kenal ya? Kenal, namanya kenal, orangnya kenal, tapi belum pernah ketemu. Ngeceknya gimana biar dua-duanya pernah kenalan apa enggak? Kita tanyakan Pak Jokowinya ya Bu ya. Pak Jokowi, panjenengan kenal nggak dengan orang yang namanya Mbak Lia di Hongkong? Di Hongkong ya Bu ya. Pasti jawabnya apa Bu? Mbak Lia songkok. Contoh, tiba-tiba, apalagi kenal ya Bu ya, tiba-tiba Pak Jokowi memviralkan dalam Instagramnya ataupun Facebooknya, ya, membangga-banggakan apa yang telah dilakukan Mbak Aliyah, Mbak Aliyah di Hongkong ini, menyebar ke seluruh dunia Bu. Wah, Mbak Aliyah rajin tiap hari Minggu pergi ke mana? Ke masjid, sedekahnya, wah gak ketinggalan, tahajudnya non-stop ya Bu ya, dan lain sebagainya, dibangga-banggakan. Tiba-tiba Mbak Alia tahu berita itu di seluruh dunia sudah menyebar. Kira-kira Mbak Alia senang apa buatan Bu? Nah ini, apalagi yang menyebarkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawatan lagi. Sekarang selawat Ashbil, apa enggak Bu? Coba 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Sayyidina
Waktu saya sudah habis. Kita berdoa. Ini sudah mau mulai ya. Sedikit lagi 2 menit boleh Bu? Boleh. Itu saya ingin mengajarkan doa ya dia. Kita kan sering berdoa kepada Allah. Tapi kadang-kadang kenapa doa kita jarang dia apa Bu? Kabulkan. Ada adabnya, ada etikanya. Ya. Mau tahu etikanya? Pertama, kalau kita mau minta kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, puji dulu nama Allah. Bagaimana caranya? Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus wa bihi Nasta'in ala umuri dunya wad din. Sudah sampai di sini. Kalau nggak hafal cukup Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Puji-pujian itu ternyata milik Allah, bukan milik manusia. tak pernah dipuji Bu. Pernah. Siapa yang puji? Suami. Maka pujian itu hakikatnya sebenarnya milik Allah. Dan segera kembalikan kepada Allah. Jadi ketika dipuji oleh suami, jawabnya apa? Alhamdulillah. Jangan, aku kan ada di Hongkong. Jangan, ya. Jadi kita harus langsung menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu syarat yang pertama, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak hafal yang panjang cukup. Yang kedua, ibu-ibu sebelum kita minta kepada Allah, membaca sholawat. Apa bacanya? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Ulangi lagi yang pertama tadi apa Bu syaratnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. kedua loh ya. Jadi pertama baca hamdalah, yang kedua sholat. Ini harus sih, ya, karena banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Nah, setelah dua ini baru kita baca permintaan kita. Terserah mau pakai bahasa Prancis boleh, Kantonis boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Jawa monggo, ya. Ini ketiganya. Ya, contohnya doa sapu jagat apa semua Bu? Apa coba? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu ada yang hafal nggak doa supaya nggak dikejar-kejar utang? Ada yang hafal nggak? Nah ini penting ini, penting supaya merdeka ya Bu ya. Bulan depan juga bulan Wong duwe utang ya disaur to, ora disaur ya dikejar merdeka utang. ya Bu ya. Nah ini, jadi ada doa supaya kita dilepaskan dari utang. Allahumma Nah, misalnya apa? Ada yang hafal nggak di sini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini. Nah ini yang terakhir. Ya Allah, aku mohon padamu, aku berlindung padamu dari membiasakan utang. Utang itu boleh nggak sih Bu? Boleh, tapi jangan dibiasakan. Jangan gali lubang tutup. Kapan merdekanya ya? Harus sok kalau bisa. Oke, jadi setelah ini dua lagi Bu, ditutup ya. Oke, ulangi lagi pertama, nanti ibu-ibu malam nanti berdoa kepada Allah. Pertama baca apa dulu Bu? Alhamdulillah. Atau boleh baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Kemudian membaca sholawat. Tadi apa bunyinya?
wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ala alihi ajma'in. baru doa intinya ya. Yang ingin punya jodoh, apalnya Bu? Apa ya Bu ya? Kalau sudah punya anak yang soleh-solehan, nah disitulah kita mulai mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah intinya selesai, baru kita tutup dengan sholawat. Nah, kalau pembukaan, hamdalah dulu baru sholawat. Kalau ditutup, sholawat dulu baru hamdalah. Bagaimana caranya? Nah, ditutupnya dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi, pembukaannya ada dua apa? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Doa inti sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup dengan sholawat wa Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. dan hamdalah Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini doa yang dituntun dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup Bu Endang sampai di sini. Karena waktunya jam 4 sudah harus selesai ya. Baik, mari kita berdoa dan praktekkan tadi ya Bu ya. Kita praktekkan, kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya berdoa dan dengan mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan diteruskan monggo Bu MC. Mudah-mudahan Allah nantiasa memberikan rahmat